Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video pembelajaran kita yang ketiga di pertemuan ke-10 ini. Di pertemuan ke-10 ini materinya lumayan banyak sehingga saya harus bagi dua di file yang saya upload di e-kuliah. Ada yang pertemuan 10.1 dan 10.2. Untuk yang 10.1 itu membahas tentang apa itu variabel acak, apa itu peluang, apa itu distribusi peluang, distribusi peluang itu apa aja, bagaimana cara membuatnya, dan seterusnya. Kalian bisa baca, pelajari, dan pahami secara mandiri ya. Yang saya akan jelaskan di sini adalah yang pertemuan di 10.2. Yaitu kita akan bahas tentang statistika inferensial, khususnya bahasan mengenai pengujian hipotesis. Karena ini nanti yang akan lebih banyak kalian pakai dalam sebuah penelitian, menyelesaikan masalahnya, kebanyakan adalah pakai pengujian hipotesis. Sehingga di pertemuan sekarang yang saya akan jelaskan adalah untuk yang bab ini saja, tapi yang pertemuan 10.1 silakan kalian baca, pahami, pelajari masing-masing di rumahnya. Untuk yang materi ini, saya mau sedikit review tentang apa yang sudah kita pelajari kemarin, dari awal sampai pertemuan kemarin ke-9. Dalam sebuah proses analisis data, biasanya kita mengambil data dari sebuah populasi, biasanya ya. Populasi itu apa? Kalian sudah tahu kan? Ketika misalkan populasi itu besar, jumlahnya, lalu apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita bisa mengambil keseluruhan data di populasi itu akan lebih baik. Tapi bagaimana jika kita tidak bisa mengambil keseluruhan datanya? Misalkan karena populasinya sangat besar, sehingga pada saat saya mau ngambil seluruh datanya, saya harus punya waktu yang lama, misalkan. Atau saya harus butuh biaya yang lumayan besar. Atau saya butuh orang-orang yang bisa bantu saya untuk ngambil data, dan semuanya. Apabila kita punya keterbatasan dalam beberapa hal, sehingga kita tidak mampu mengambil data populasi, maka solusinya adalah kita bisa mengambil data sampel. Masih ingat, ukuran-ukuran yang kita hitung dari populasi itu disebut apa? Itu disebut parameter. Lalu, ukuran-ukuran yang kita hitung dari sampel namanya adalah statistik. Lalu apa sih yang kita pelajari kemarin dari mulai pertemuan pertama sampai pertemuan ke-9? Apa yang kita pelajarin kemarin itu bahasannya adalah bahasan statistika deskriptif. Artinya apa? Yang kita hitung kemarin, kita menghitung rata-rata, kita menghitung median, modus, dan seterusnya. Kita menghitung atau kita membuat histogram, pie chart, box plot, diagram batang daun. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka kita melakukan deskripsi, kita menggambarkan bagaimana sih keadaan datanya sebenarnya seperti apa. Tapi hati-hati pada saat mengambil atau dalam proses pengambilan keputusannya. Ketika saya melakukan pendeskripsian itu dari data sampel, maka hasil analisisnya itu hanya berlaku untuk sampel saja. Begitupun sebaliknya, ketika saya menghitung nilai rata-rata, modus, median, standar deviasi, dan teman-temannya yang lain, misalkan dari data populasi, maka hasil yang tadi itu hanya berlaku untuk menggambarkan keadaan populasinya saja. Jadi kalau bahasanya adalah statistika deskriptif, sekali lagi, itu hanya mendeskripsikan dari mana data itu kita ambil. Tapi ketika keadaannya seperti ini, misalkan saya ngambil data sampel, gimana caranya data sampel saya bisa mewakili atau kesimpulannya bisa juga berlaku untuk populasinya. Maka itu yang akan kita pelajari dari mulai hari ini sampai nanti UAS. Dan itu yang kita sebut sebagai statistika inferensi. Jadi bedanya sekali lagi, kalau deskriptif, namanya juga deskriptif, berarti dia menggambarkan. Menggambarkan siapa? Menggambarkan data dari mana data itu diambil.
Sedangkan ketika kita melakukan kajian inferensi, maka yang kita lakukan adalah kita berusaha mengeneralisir informasi dari sampel untuk populasi. Atau kalau bahasa statistiknya, gimana sih caranya saya dapetin nilai parameter di sini, tapi yang saya punya adalah nilai-nilai statistik. Contoh, misalkan parameternya adalah mu. Mu itu menggambarkan rata-rata. Ya, ketika saya menghitung rata-rata dari populasi, maka simbolnya akan menjadi mu. Lalu ketika saya menghitung rata-rata dari sampel, maka simbolnya akan jadi X garis atau X bar. Nah, yang akan kita lakukan sekarang adalah gimana caranya saya mau tahu mu dari X garis. Kurang lebih ilustrasinya seperti itu. Oke, ini adalah resume. Analisis data tadi saya bisa bagi dua, ada yang namanya deskriptif, ada yang namanya inferensi. Deskriptif adalah yang sudah kita pelajari, bagaimana cara mendeskripsikan data dari mulai kajian numerik sampai ke secara grafisnya seperti apa. Secara numerik, ini saya ulang, kalian juga sudah bisa bagaimana membuat tabel summary statistik. Tabel summary statistik isinya apa aja? Biasanya isinya ada 3 kan? Ada ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, sama ukuran letak. Itu dibaca lagi. Lalu yang kedua, kita bisa buat tabel kontingensi atau tabel distribusi frekuensi selain tabel kontingensi. Itu secara numeriknya, secara perhitungannya. Tapi kita juga bisa menggambarkan data lewat grafik. Ini juga sudah kita pelajari. Bisa lewat diagram batang, diagram lingkaran, box plot, scatter plot, diagram batang daun. Ya, ini yang sudah kita pelajari. Nah, yang akan kita lakukan sekarang adalah bagaimana proses melakukan inferensi di sini. Tadi, inferensi kaitannya adalah bagaimana caranya saya bisa menyimpulkan keadaan populasi, tapi saya punyanya adalah data sampel. Nah, ada 2 hal yang akan kita lakukan sebenarnya. Yang pertama adalah kita mengestimasi parameter, yang kedua adalah kita melakukan pengujian hipotesis. Tapi yang akan kita bahas dari mulai sekarang sampai nanti menjelang UAS adalah yang kedua, yaitu yang pengujian hipotesis. Oke, ini saya ulang bahwa statistika inferensial adalah statistik yang digunakan untuk mengeneralisasi data sampel terhadap populasi. Jadi itu keywordnya ya, ketika kita berkaitan sama statistika inferensi, berarti yang kita hadapi adalah data sampel. Gimana caranya data sampel juga berlaku kesimpulannya nanti untuk populasinya. Itu adalah poin penting pada saat kita melakukan statistika inferensial. Oke, dalam nanti melakukan statistika inferensi, nanti ada 2 hal atau 2 macam pendekatan. Ada statistik parametrik, ada yang non-parametrik. Ini harus kalian pahami, kapan saya pakai parametrik, kapan saya pakai non-parametrik. Oke. Yang pertama, pada saat kita membahas statistika parametrik, maka ciri-cirinya kapan kita pakai parametrik, kapan kita pakai non-parametrik. Yang pertama, statistika parametrik biasanya dipakai ketika skala pengukuran saya relatif tinggi. Yang dikatakan tinggi itu pada saat skala pengukurannya apa? Pada saat skala pengukurannya interval dan rasio. Jadi minimal adalah interval. Sedangkan kalau statistika non-parametrik berarti sisanya pada saat saya punya data, tapi data saya punyanya skalanya adalah nominal dan ordinal. Ya, jadi baca lagi, buka-buka lagi, bagaimana cara membedakan skala pengukuran data. Itu yang selalu saya tekankan di awal, bahwa pada saat kalian punya data, sebelum kita menganalisis data, maka kita harus tahu dulu skala pengukuran dia apa. Kenapa itu harus tahu? Karena akan berdampak pada jenis analisis statistik apa yang mau kita pakai nanti untuk menjawab permasalahan. Oke? Balik lagi ke sini, tadi statistika parametrik, ciri yang pertama adalah kita lakukan atau kita memilih analisis statistika parametrik pada saat skala pengukuran kita interval atau rasio. Yang kedua adalah syaratnya biasanya digunakan apabila memenuhi asumsi-asumsi tertentu dalam analisisnya. Asumsi yang paling umum adalah asumsi normalitas. Apa maksud asumsi normalitas di sini?
Asumsi normalitas ini berkaitan dengan pola distribusi data. Karena di sini ada normalitas, berarti datanya harus berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Ini poinnya, berdistribusi normal. Yang normal itu yang seperti apa sih? Sebenarnya kalian juga udah pelajari. Pada saat kita membuat histogram, kita bisa baca pola distribusi datanya kan ya. Ada yang disebut simetris, ada yang kita sebut left skew, ada yang kita sebut right skew. Nah, kalau yang normal itu yang gimana? Yang berdistribusi normal itu adalah pendekatan pada saat pola penyebaran datanya bentuknya adalah simetris. Oke, jadi sekali lagi, yang parametrik dipakai pada saat biasanya asumsi normalitasnya terpenuhi. Yang kedua, ya tadi, skala pengukurannya adalah interval atau rasio. Lalu, kebalikannya, kalau yang non-parametrik, berarti apa? Skala pengukurannya adalah nominal atau ordinal. Lalu, pada saat asumsi-asumsi tadi tidak terpenuhi. Boleh nggak pertanyaannya? Saya punya data skalanya interval atau rasio, tapi saya analisisnya pakai non-parametrik. Jawabannya adalah boleh. Pada saat kapan? Pada saat asumsi-asumsi untuk melakukan analisisnya tidak terpenuhi. Misalkan datanya tidak berdistribusi normal. Ya. Jadi harap diperhatikan kapan saya pakai parametrik, kapan saya pakai non-parametrik. Oke, pada saat kita mau melakukan inferensi, maka tadi saya bilang bahwa yang paling banyak dipakai adalah pengujian hipotesis. Ini yang paling sering kalian pakai nanti pada saat melakukan proses penelitian. Dan saya harap kalian bisa pahami ini step by step-nya cara melakukan pengujian hipotesis seperti apa, karena nanti ke depannya kalian akan banyak pakai ini. Oke, sekarang, pertama-tama tentunya pengujian hipotesis. Apa sih yang kita uji di situ? Tentunya hipotesis. Sekarang, apa sih arti dari hipotesis? Di sini saya kasih penjelasan. Hipotesis adalah pernyataan, atau bisa juga berupa dugaan, atau bisa juga berupa jawaban sementara mengenai suatu hal yang dibuat dan harus dibuktikan kebenarannya. Pada saat kalau nggak salah Daspen ya, kita berbicara ada hipotesis di situ. Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap masalah penelitiannya biasanya. Nah, yang mau kita uji adalah benar nggak sih hipotesis yang sudah kita buat itu di awal berdasarkan data-data yang kita punya. Maka di sini adalah pengujian hipotesis adalah langkah atau prosedur untuk menentukan apakah hipotesis kita diterima atau ditolak. Jadi, pada saat kita melakukan proses pengujian hipotesis, endingnya, kesimpulannya adalah kita menerima hipotesis atau menolak hipotesis. Selalu seperti itu dalam proses pengujian hipotesis. Oke, hipotesis itu ada dua. Ada yang dibilang hipotesis penelitian, ada yang disebut hipotesis statistik. Hipotesis penelitian ini sudah kalian pelajari di Daspen sebenarnya. Nah, yang sekarang kita akan pelajari di sini adalah yang hipotesis statistik. Di hipotesis statistik nanti bentuknya akan ada dua. Ada yang disebut hipotesis nol atau H0, ada yang disebut hipotesis alternatif atau H1. Jadi nanti endingnya adalah menerima H0 atau menolak H0 dan menerima H1. Oke, seperti itu ya. Jadi ini adalah hipotesis statistik. Selalu ada H0, selalu ada H1. Oke, pada saat kita melakukan pengujian hipotesis, maka nanti kita akan banyak berbicara mengenai alfa. Di sana ada tingkat kekeliruan, karena nggak mungkin kita bikin sebuah penelitian yang 100% benar. Nggak, pasti kita akan melibatkan ada yang namanya alfa. Alfa itu apa? Alfa itu adalah peluang, kalau ini bahasa statistiknya adalah peluang menolak hipotesis yang seharusnya kita terima. Itu adalah alfa.
Kalau beta adalah menerima hipotesis yang seharusnya kita tolak. Atau biasanya, biar kalian lebih familiar, alfa itu adalah tingkat kesalahan dalam melakukan sebuah proses penelitian. Itu aja. Biasanya sudah kita tentukan di awal, kita mau pakai berapa persen alfanya. 5%, 10%, 1%, itu sudah kita ketahui di awal. Oke, langkah-langkah dalam melakukan proses pengujian hipotesis. Ini yang harus kalian pahami juga. Ada 5 langkah yang harus kita lakukan pada saat kita melakukan proses pengujian hipotesis. Yang pertama adalah kita harus buat dulu hipotesisnya. Karena kita mau melakukan pengujian terhadap hipotesis, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita bikin hipotesisnya. Kita bikin H0 dan H1. Lalu langkah yang kedua adalah kita tentukan nilai signifikansinya atau nilai kekeliruan kita berapa. Alfa yang mau kita pakai berapa. Ini tergantung penelitinya. Dan kalau di soal, biasanya saya akan berikan nilai alfanya berapa. Lalu yang ketiga, ada yang dibilang statistik uji. Maka ini yang harus kita hitung berdasarkan rumusnya. Nanti statistik uji tergantung kita mau nguji apa. Kalau mau nguji rata-rata, maka nanti statistik ujinya bisa nilai Z, bisa nilai T. Kalau nanti kita mau melakukan uji varians, maka nanti yang kita hitung adalah nilai F, dan seterusnya. Ini yang akan bergantung pada kita mau nganalisis apa. Oke, lalu setelah kita menentukan statistik uji, maka nanti kita akan bikin kriteria uji. Biasanya di kriteria uji ini adalah kita membandingkan nilai yang sudah kita hitung di poin ketiga atau namanya statistik uji dengan nilai tabel. Maka, pada saat kita melakukan proses pengujian hipotesis, wajib hukumnya kalian harus punya yang namanya tabel statistik. Jadi nanti, setelah kuliah ini, atau dalam proses kuliah ini, waktu di awal kuliah saya sudah minta kalian untuk minimal punya satu referensi buku, misalkan adalah di Sujana. Nanti di Sujana di belakangnya, di halaman-halaman belakang itu ada tabel-tabel statistik. Maka setiap orang harus punya tabel-tabel statistik itu. Oke? Mau tabel T, mau tabel Z, tabel C kuadrat, tabel F, itu akan berguna pada saat kita melakukan proses pengujian hipotesis. Oke? Oke, nanti pada saat kita mau melakukan proses pengujian hipotesis, ada istilahnya uji satu arah, uji dua arah, uji satu arah pihak kanan, satu arah pihak kiri. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya ya. Lalu nanti setelah kita bikin atau kita bandingkan nilai kriteria uji, nilai hitung dengan nilai tabel, lalu kita bikin kesimpulan. Biasanya kesimpulan itu adalah tolak atau terima H0. Biasanya umumnya adalah tolak H0 jika nilai statistik uji, nilai hitung, ini lebih besar daripada nilai tabel. Kalau kita pakai Z, berarti kita tolak H0 ketika Z hitung lebih besar daripada Z tabel. Kalau kita pakai F, nanti misalkan tolak H0 ketika F hitung lebih besar daripada F tabel. Jadi kita harus punya nilai yang kita hitung sama nilai tabel. Jadi kalian semuanya harus punya tabel statistik. Kalau kita nggak punya tabel, kita nggak bisa menyelesaikan pengujian hipotesis. Oke, ini kesimpulannya. Tadi ada 5 tahapan ya, saya ulang lagi. Yang pertama adalah kita merumuskan hipotesis, kita harus bikin H0 dan H1-nya, lalu kita tentukan alfa. Alfa ini yang menentukan siapa adalah penelitinya. Kalau nanti di ujian, saya akan tuliskan nilai alfa yang kalian pakai itu berapa. Lalu menentukan nilai hitung atau nilai statistik ujinya, menentukan nilai kritis atau nilai tabelnya, lalu kita bandingkan nilai hitung dengan nilai kritis atau nilai tabel. Terakhir adalah bikin kesimpulan. Semua jenis hipotesis kita akan uji lewat 5 cara seperti ini. Jadi saya harap kalian bisa pahami setiap tahapan itu kita ngapain. Dan nanti yang bedain adalah pada saat di tahapan ketiga dan keempat. Kita nguji rata-rata, nanti nilai statistik ujinya akan beda, tabelnya beda. Kita mau uji proporsi, nilai statistiknya akan beda, nilai kritisnya akan beda.
Jadi, mulai pertemuan sekarang sampai nanti menjelang UAS dan nanti statistika 2, kita akan banyak bermain dengan pengujian hipotesis. Ada banyak rumus-rumus. Sebenarnya kalau kalian tahu polanya, yang dibedain adalah cuman di langkah ketiga dan langkah keempat. Oke. Tadi, poin pertama, pada saat kita merumuskan hipotesis, maka kita harus membuat ada yang disebut H0, ada yang disebut H1. Oke. Karena ini namanya hipotesis statistik, maka yang kita tuliskan di hipotesis statistik adalah nilai parameter. Oke, adalah simbol untuk parameter. Sekali lagi, yang kita tuliskan pada saat kita bikin H0, H1 adalah nilai parameter. Sehingga kalau misalkan saya mau menguji rata-rata, berarti yang saya tuliskan di H0, H1-nya adalah nilai mu, bukan nilai X garis. Jadi selalu simbol dari parameter. Atau nanti ketika saya mau menghitung atau menguji hipotesis yang berkaitan dengan korelasi, maka nanti simbolnya adalah saya akan ganti dengan nilai rho, bukan nilai R. Lalu, kalau nanti saya mau menganalisis pengujian hipotesis tentang varians, maka yang saya tuliskan di H0, H1 adalah simbol varians, yaitu sigma kuadrat. Ini juga sigma kuadrat. Dan seterusnya. Pada saat kalian tuliskan ini bentuk statistik di sini, misalkan saya di sini tulis S kuadrat, lalu nanti X garis, lalu saya tulis P kecil, misalkan di hipotesis, maka ini salah ya. Ini salah. Karena ini adalah simbol untuk statistik. Sedangkan yang harus kita tuliskan di hipotesis adalah simbol untuk parameter. Oke? Yang disebut H0 itu apa? Yang disebut H0 itu digunakan untuk menyatakan kondisi parameter yang akan kita uji. Dan biasanya supaya memudahkan kalian, bentuk H0 itu kita bikinnya sama dengan. Lalu, hipotesis 1 atau hipotesis alternatif adalah hipotesis tandingannya dari H0 pada saat hipotesis 0-nya tidak benar. Artinya, pada saat di sini saya tuliskan, misalkan saya mau uji tentang rata-rata, pengujian hipotesis tentang rata-rata, H0-nya misalkan, benar nggak sih nilai statistik, nilai UAS statistik K1 di Fakultas Psikologi itu nilai rata-ratanya adalah 70 misalkan. Berarti rata-ratanya adalah 70. Nah, saya mau uji, bener nggak sih mahasiswa psikologi itu nilai ujiannya rata-ratanya adalah 70? Itu akan saya uji. Maka karena tadi yang saya mau hitung adalah rata-rata, maka simbolnya di sini akan jadi mu. Mu sama dengan 70. Lalu H1-nya adalah tandingannya, lawannya. Berarti bisa tidak sama dengan, bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Tergantung nanti kasusnya apa. Oke? Pada saat kita melakukan proses pengujian hipotesis, maka nanti ada yang disebut hipotesis dua pihak, ada yang disebut hipotesis satu pihak. Ini bergantung dari apa? Bergantung dari kita lihat simbol yang kita tuliskan di H1. Ketika nanti saya bikin H1-nya adalah tidak sama dengan, maka ini akan menjadi pengujian hipotesis dua arah. Oke? Lalu, kalau kita nanti melakukan pengujian hipotesis di H1-nya adalah lebih besar atau lebih kecil, maka ini nanti yang kita sebut pengujian satu arah. Dan ini kalian harus milih salah satu ya, tidak boleh kita menuliskan H1-nya tiga-tiganya, tidak sama dengan lebih besar atau lebih kecil. Jadi harus pilih salah satu, nanti bergantung kasusnya.
Sekali lagi, untuk menentukan satu arah atau dua arah, maka kita cuman lihat dari nilai yang kita tuliskan atau simbol yang kita tuliskan di H1. Kalau tidak sama dengan berarti dua arah, kalau lebih besar atau lebih kecil berarti kita pakainya satu arah. Lalu nanti ada yang disebut satu arah pihak kanan, satu arah pihak kiri. Satu arah pihak kanan pada saat H1-nya adalah ini. Lebih besar sama dengan. Ini adalah pihak kanan. Tapi kalau dia lebih kecil, ini adalah satu pihak atau satu arah pihak kiri. Nanti ini akan berpengaruh pada saat kapan? Pada saat kita melakukan, menentukan kriteria, kita menolak atau menerima hipotesis. Semoga ini bisa difahami ya. Tata cara atau prosedur melakukan pengujian hipotesis. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai pengujian normalitas. Kenapa ini saya jelaskan di awal? Karena tadi, uji normalitas ini penting untuk menentukan apakah saya pakai ujinya parametrik atau non-parametrik. Kalau data saya skalanya adalah nominal atau ordinal, maka saya dengan mudah bisa langsung menentukan. Oke, itu berarti pakainya non-parametrik aja. Udah jelas. Tapi kalau saya punya datanya adalah interval atau rasio, maka ada asumsi yang saya harus uji, yaitu asumsi normalitas. Untuk menentukan benar nggak saya harus pakai statistika parametrik. Maka di sini saya akan ajarkan bagaimana cara melakukan pengujian normalitas. Oke, tadi uji normalitas dipakai pada saat saya mau membuktikan apakah data saya itu berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Maka saya akan pakai uji, namanya adalah uji Lilliefors. Oke, uji normalitas atau uji Lilliefors. Ini adalah pengujian hipotesis. Berarti tadi ada 5 tahapan pada saat kita mau melakukan proses pengujian hipotesis. Tahapan pertama tadi apa? Ada yang ingat? Kita harus menentukan H0 dan H1-nya dulu. Oke, H0 dan H1-nya. Pada saat kita mau melakukan proses pengujian distribusi, maka bentuk H0 dan H1-nya adalah seperti ini. H0-nya adalah sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1-nya adalah sampel bukan berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H0, H1 ini, kalau tadi saya bilang selalu mengandung parameter, ketika kita menghitung nilai statistik yang lain ya. Pada saat kita mau melakukan pengujian hipotesis tentang distribusi data, maka bentuk H0, H1-nya seperti ini. Oke. Lalu yang tahapan kedua adalah tadi kita menentukan nilai alfa. Ya. Oke, ini tahapan pertama, lalu tahapan keduanya tadi kita harus menentukan nilai alfa. Kita pakai alfa berapa? Misalkan yang paling umum adalah alfanya 5%. Misalkan ini sudah ditentukan. Lalu yang ketiga adalah kita akan menghitung nilai statistik ujinya. Nilai statistik ujinya akan macam-macam ya, tergantung analisisnya. Nah, kalau di analisis atau metode Lilliefors ini, tahapannya kurang lebih sudah saya tuliskan di slide, jadi nanti kalian pahami. Saya akan jelaskan poin-poinnya aja. Yang pertama adalah kita harus menghitung nilai bakunya dulu. Ini sudah saya kasih materinya 2 minggu lalu berbicara tentang bilangan baku. Bilangan baku itu adalah data itu dikurangi nilai rata-ratanya dibagi standar deviasinya. Atau simbolnya adalah Z. Lalu yang kedua, kita harus menghitung di sini nilai peluangnya. Peluang kumulatifnya. Ini kalian bisa hitung dari mana? Dari tabel distribusi normal baku. Jadi harus kalian punya tabel distribusi normal baku atau tabel Z. Tadi ini ada di lampiran di bukunya Sujiana, ada di setiap buku statistik harusnya ada lampiran tabelnya. Menghitung FZI. Lalu langkah ketiga adalah kita menghitung SZI.
SZI itu adalah proporsi nilai Z yang lebih kecil atau sama dengan ZI. Nanti saya akan jelaskan. Lalu berikutnya adalah kita cari selisih dari FZ dikurangi SZ. Lalu nanti kita cari nilai maksimalnya atau nilai yang paling besarnya. Lalu kita masuk ke langkah berikutnya. Tadi kita bandingkan nilai hitung dengan nilai tabel. Nilai ini adalah nilai hitungnya, L0. Lalu kita akan cari nanti nilai L tabelnya berapa. Kita bandingkan nilai L hitung dengan L tabel. L tabelnya ini saya sudah kasih. Saya ambil dari bukunya Conover. Ini adalah nilai L tabel. L tabel akan bergantung dari ukuran sampel. Oke. Lalu kesimpulannya. Di sini kesimpulannya adalah tolak Hano apabila nilai L0 lebih besar daripada L tabel. Berarti tolak Hano pada saat L0 lebih besar daripada L tabel. Oke. Tolak Hano pada saat L0 lebih besar daripada L tabel. Oke, ini contohnya, misalkan saya punya data ini, saya harus uji normalitas. Apakah datanya berdistribusi normal atau tidak ya? Tadi, langkah pertama adalah kita bikin hipotesisnya. H0-nya, data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1 kebalikannya, berarti tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Di sini saya pakai alfanya adalah 5%. Lalu, saya tuliskan, saya harus hitung L0 berdasarkan tahapan yang tadi. Oke. Saya akan kasih contoh bagaimana cara menghitungnya. Oke ya, ini adalah data yang mau kita cek normalitas datanya distribusinya normal atau tidak. Maka supaya memudahkan proses perhitungan kalian urutkan dulu datanya dari yang paling kecil ke paling besar. Oke, ini saya sudah urutkan. Lalu tadi langkah kedua adalah kita menghitung nilai Z-nya. Di sini saya punya nilai ZI. Nilai ZI itu dihitung dari setiap data, dikurangi nilai rata-ratanya dibagi standar deviasi. Berarti ini belum ada nilai rata-rata dan nilai standar deviasinya. Saya harus hitung dulu. Standar deviasi. Oke, untuk menghitung rata-rata berarti average dari datanya. Standar deviasi adalah ini adalah nilai rata-ratanya, ini adalah nilai standar deviasi dari kumpulan datanya. Atau kalian juga bisa menghitung pakai kalkulator ya. Caranya waktu itu udah saya pernah ajarin di kelas. Oke, balik lagi. Saya harus menghitung nilai Z-nya. Berarti, saya ini punya berapa data? Ini saya punya 13 data. Berarti saya akan punya 13 nilai Z. Untuk Z pertama, berarti berapa? 23 dikurangi rata-ratanya dibagi standar deviasinya. Oke, ini adalah nilai Z untuk data pertama. Hitung juga untuk Z data kedua sampai ke Z ke-13.
Oke, dapatlah nilai ini. Berarti kalau misalkan untuk yang data terakhir, 70 dikurangi 49 dibagi 16,5. Udah dapat nilai Z-nya. Lalu tadi tahapan berikutnya, kita mencari apa? Oke, menghitung nilai ini sudah. Lalu tahapan kedua adalah menghitung peluang FZI, di mana FZI ini diperoleh dari tabel distribusi normal baku. Peluang distribusi kumulatif Z kurang dari ZI. Oke, artinya kita harus punya tabel distribusi normal bakunya. Ya, di sini kalian bisa, saya udah masukkan tabel distribusi normal baku ke e-kuliah, jadi kalian bisa download. Sebenarnya ini saya ambil dari bukunya Montgomery. Jadi sebenarnya tabel distribusi normal baku itu macam-macam ya. Kalau kalian melihat dari Sujana, mungkin nilainya akan berbeda dengan yang ada di sini. Tergantung dari sudut pandang kita lihatnya apa. Oke. Nah, tadi yang harus kita lakukan adalah kita mencari nilai FZI. FZI. FZI ini adalah peluang ZI kurang dari nilai ini, nilai Z-nya. Berarti, misalkan untuk yang pertama, kita harus cari peluang ZI kurang dari min 1,57. Oke, nilai ini kita dapatnya dari, sekali lagi, dari tabel. Atau kalau di Excel sebenarnya bisa langsung. Saya bisa pakai sama dengan norms this dari nilai ini. Kalau dari tabel, gimana caranya? Oke, ini saya mau cari min 1,57. Kita akan ke tabel. Min 1,57. Bentuk distribusi normal, kalian ingat, bentuk distribusi normal adalah simetris ya. Simetris, berarti simetris itu dia punya titik tengah. Ini adalah 0. Min 1,57, letaknya ada di mana? Letaknya ada di sebelah kiri tentunya, karena dia minus. Min 1,57. Kita mau cari peluang Z kurang dari min 1,57. Berarti daerahnya ada di mana? Daerahnya ada di sebelah kiri. Ini. Tuh. Min 1,57. Berarti ada di sebelah kiri. Kalau saya cari di tabel ini nggak ada yang nilainya minus. Tabel distribusi normal. Adanya positif 1,57. 1,57. Kita lihatnya adalah 1,5. Ini. Lalu 7. Ini ya. 1,57. Nilainya adalah 0,94. Sedangkan yang mau kita cari adalah min 1,57. Berarti kalian tinggal lakukan. Oke, balik lagi ke sini. Kalau 1,57 nilainya yang mana? Yang ini. Kalau saya bikin tabel distribusi normal. Ini nilainya adalah 0,9417. Oke, 0,9417. Pada saat ininya adalah 1,57. Yang saya mau cari adalah peluang Z kurang dari min 1,57. Ada di sini ya nilainya. Berapa nilainya? Kita perhatikan. Nilai ini sama nggak dengan nilai yang di sini? Pasti nilainya sama. Kenapa? Karena salah satu sifat distribusi normal dia simetris. Berarti, pada saat kita berhadapan dengan yang nilainya minus,
khususnya saya pakai tabel yang di sini, oke, saya pakai tabel yang Montgomery, maka ketika saya mau mencari peluang kumulatif yang minus, nilai ini tuh harus nilai ini berlaku untuk dari yang tadi saya arsir ya, saya arsir merah. Sedangkan luas keseluruhan di bawah kurva itu nilainya berapa? Kalau peluang itu paling besar, 1. Oke, berarti kalau dari sini ke sini adalah 0,94, sisanya berapa? Berarti peluang Z kurang dari min 1,57 adalah 1 min peluang Z kurang dari 1,57. Berarti berapa? 1 min 0,94179. Sekitar 0,06 sekian ya. 0,06 sekian. Kita cek. Oke, ini kalau dibuatkan yang tadi. Kalau di Excel, clear ya. Dan seterusnya, kalian lakukan menghitung dari nilai tabel seperti yang tadi. Kalau yang positif, 0,48. 0,48. Tinggal cari di tabelnya 0,48 berapa? 0,48-nya lihat yang atas. Ini ya. 0,48. 0,684. Ya, beda sedikit ya. Beda karena ini 0,48. Ini ya, 0,68. Beda sedikit, kurang lebih nilainya segitu, pendekatannya. Dan seterusnya, sampai ke nilai yang paling akhir. Ini adalah nilai FZI. Lalu, yang berikutnya, kita menghitung nilai SZI. SZI itu adalah proporsi. SZI. Proporsi pada saat kita lihatnya adalah dari nilai Z aja. Tadi jumlah datanya adalah 13, sekarang ada berapa nilai Z yang lebih kurang sama dengan yang Z pertama, min 1,57. Ada berapa nilai Z yang nilainya lebih kecil dari min 1,57? Ada 1, ya nilai dia doang. Berarti ini adalah proporsinya 1/13. Oke, sekarang yang kedua. Ada berapa yang nilai Z-nya lebih kecil dibanding min 1,32? Ada 2. Nilai yang pertama dengan nilai yang kedua. Berarti ini adalah 2/13. Oke? Lalu, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, coba ada berapa nilai Z yang kurang dari min 0,96? Ada 4. Yang mana aja? Ini, di bawahnya juga sama. Berarti ada 4. 4/13. Dan seterusnya, sampai ke nilai terakhir. Nilai terakhir ini pasti nilainya 1. Oke? Bisa difahami ya? Jadi ini berarti sama dengan 4/13. Ini adalah 5/13. Ini berapa? Ini nilainya sama, ya. Jadi ini adalah 7/13. Ini juga sama, 7/13. Ini adalah 8/13. 9/13. 10/13. Jadi hati-hati pada saat ada nilai yang sama ya. Yang bawah pasti 13/13. Tadi ini saya salah. 4/13.
Oh, ini. Ya, ini adalah nilai FSZI. Jadi tadi nilai angka yang kembar kan ini ya. Ini angka yang kembar. Ini angka yang kembar, pasti nilai semuanya sama. Ya. Dan seterusnya. Lalu yang berikutnya adalah ngapain lagi? Kita menghitung selisihnya. Sebenarnya yang dihitung adalah harga mutlaknya, artinya adalah absolutnya. Ini harusnya absolut, berarti nilai yang positifnya. FZ dikurangi SZ. Berarti ini adalah absolutnya FZI kurang SZI sama dengan absolut dari ini dikurang ini. Oke. Ini sudah. Lalu berikutnya adalah kita cari nilai yang maksimalnya. Berarti L0-nya. L0 adalah nilai maksimal dari nilai yang paling besar dari absolut selisihnya. 0, oke, ini adalah nilai maksimal dari selisihnya. Dan ini akan jadi L0. Atau nilai statistik. Nah, sekarang kita punya nilai statistik, lalu nanti kita bandingkan dengan nilai tabel. Nilai tabel tadi yang kita di sini ya, ketika N-nya 13, lalu alfa kita tadi berapa? 5% ya, ini. Lihat N-nya 13, lihat alfanya 5%. Berarti L tabelnya adalah 0,234. Berarti saya punya L0-nya adalah tadi 0,14, L tabelnya adalah 0,234. Ini dari tabel, ini dari perhitungan. Nilai L0-nya 0,1, nilai L tabelnya 0,2. Sorry, ini harusnya lebih kecil. Ini harusnya lebih kecil, ini lebih kecil. Oke, mungkin nanti di slide-nya udah bener ya. Yang saya upload ke Ikulanya udah bener. L0 kurang dari L tabel. Maka kesimpulannya adalah tadi tolak 0 apabila nilai L0 lebih besar daripada L tabel. Tolak 0 apabila L0 lebih besar daripada L tabel. Sekarang punya kita adalah L0-nya lebih kecil dibanding dengan L tabel. Berarti kebalikannya, kita harus terima H0. Ya, maka kesimpulannya adalah terima H0. Kalau kita terima H0, maka kesimpulannya adalah kita baca apa yang kita tulis di H0. Oke, tapi ketika saya nanti atau ketika nanti hasil perhitungan kalian adalah tolak H0, maka yang kalian baca adalah yang dituliskan di H1. Oke, ini sekali lagi adalah pada saat terima H0, ini pada saat tolak H0. Punya kita sekarang analisisnya adalah hasilnya terima H0. Berarti baca yang mana? Baca yang ada di H0. Berarti kesimpulannya adalah pada tingkat signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi normal sesuai dengan apa yang kita tuliskan di H0. Sehingga saya boleh melanjutkan analisisnya pakai analisis statistika parametrik karena asumsi normalitasnya sudah terpenuhi. Oke, semoga bisa difahami. Silakan kerjakan tugasnya sebagai latihan kalian untuk mengerjakan
uji Lilliefors, bagaimana cara baca tabel, bagaimana melakukan proses perhitungan. Silakan kalian latihan dengan menggunakan data ini. Oke, kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di forum. Kalau sudah paham, silakan tuliskan di forum supaya proses perkuliahan kita juga ter-record sama sistem. Oke, sekian video pembelajaran hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa difahami oleh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.